Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCM Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang selalu baru bagi kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab itu saya terus rindu mengajak setiap kita untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan suaranya, sebab firman itu berkuasa dan sanggup mengubahkan hidup dan juga keadaan setiap kita. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Sampaikan pesan-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kami yakin percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi dan memberkati hidup setiap kami yang mendengarkan PDKT online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari kita yang percaya bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari Sobat DCM Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas lebih dalam lagi mengenai ketaatan. Dan sharing kali ini saya beri judul, Ketaatan yang Membawa Kemenangan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama, sampai ke-6 dengan perikop di Alkitab kita yang berjudul Jatuhnya Yeriko. Saudara, kota Yeriko adalah sebuah kota benteng yang memiliki 2 lapisan tembok yang tebal. Tetapi dari cerita yang kita akan baca berikut ini terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana pada akhirnya tembok yang tebal dan tertutup rapat itu bisa diruntuhkan oleh bangsa Israel. Tembok yang tebal itu runtuh bukan karena perbuatan tangan manusia, atau bukan juga karena dibom atau dirudal, tetapi tembok itu runtuh oleh karena kedahsyatan kuasa Tuhan yang dimulai dari ketaatan bangsa Israel yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, serta hati yang mau dan rela untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, sekalipun hal tersebut di luar kebiasaan orang pada umumnya. Untuk lebih memahami dengan jelas gimana ceritanya, mari kita sama-sama baca di Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 1 dikatakan, dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, dan telah tertutup kota itu karena orang Israel. Ada kata karena di sini maksudnya kita perlu tahu dan juga sadar kalau kadangkala ada pintu-pintu tertentu yang tertutup itu bisa jadi gara-gara kita sendiri, bukanlah karena Tuhan yang menahannya, seperti yang mungkin saja timbul dalam pikiran beberapa orang selama ini. Sebab sesungguhnya Tuhan itu mengutus setiap kita untuk mendapatkan berkat-Nya. Sama seperti Tuhan yang mengutus bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi jikalau hari ini kita belum juga mengalami terobosan seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, itu terjadi bukanlah karena firman Tuhan itu tidak betul, dan bukan juga karena Tuhan itu ingkar sama janji-janjinya. Tetapi kalau itu masih tertahan, itu karena menunggu sesuatu yang namanya ketaatan. Tuhan hendak melatih tangan setiap kita untuk berperang mendapatkannya. Tuhan itu rindu bermitra dengan kita sekalipun Dia bisa memberikan semuanya pada kita tanpa sama sekali campur tangan kita atau usaha kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Maka dari itu, jikalau ada berkat-berkat tertentu yang masih tertahankan, itu karena menunggu setiap kita untuk taat pada apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Ada amin, saudara? Dalam cerita Injil Matius pasal 17, Yesus menyembuhkan seseorang anak muda yang kerasukan setan.
Diceritakan di sana kalau setan itu tidak bisa takluk kecuali kita taat kepada Kristus. Lebih spesifik di Matius 17 ayat 21, Yesus berkata, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Setan itu nggak akan tunduk atau nggak bisa diusir sebelum kita belajar untuk bersandar sepenuhnya dan bergantung penuh kepada Tuhan kita. Jadi, kalau kembali ke cerita Yosua pasal 6 ayat yang pertama tadi, dikatakan, telah tertutup kota itu karena orang Israel, maka gara-gara orang Israel pula lah kemudian nantinya gerbang itu akan dibukakan. Gerbang itu ternyata punya kunci manual, dan kunci manual yang dimaksud itu adalah ketaatan kita. Poin pertama, ada pintu tertentu yang tertutup yang hanya bisa dibuka oleh ketaatan. Pintu tertentu itu misalnya pintu pengampunan dan damai sejahtera. Hati kita nggak akan pernah damai sampai kita taat untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Lanjut di ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Waktu Tuhan bilang sama Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, ada sebuah pewahyuan dan hikmat Tuhan dalam kalimat ini. Bagi Tuhan, peperangan itu sudah dimenangkan bahkan sebelum peperangan itu dimulai. Coba kita perhatikan lagi dengan seksama Tuhan ngomong gimana sama bangsa Israel pada saat itu. Tuhan bilang, ketahuilah, berarti kalian, hai bangsa Israel, harus tahu kalau di dalam alam rohani, aku, yaitu Tuhan, sudah menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini. Bagi bangsa Israel, ini belum kejadian, dan mereka masih dalam tahap mengantisipasi apa-apa yang akan terjadi. Mereka masih iman-imani perkataan Tuhan itu. Namun bagi Tuhan, di dalam dunianya, itu sudah kejadian dan bahkan juga sudah keluaran. Perang itu sudah dimenangkan, musuh sudah dikalahkan, bahkan sebelum peperangan itu dimulai. Sebelum sangkakala itu berbunyi, di mata Tuhan, tembok Yeriko itu sudah runtuh dan tiada. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan sudah melihat di masa depan, tembok itu akan diinjak oleh kaki-kaki bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, maukah kita sepakat dengan Tuhan? Atau malah sebaliknya? Karena kalau kita mau melihat perkara-perkaranya, jangan tarik Tuhan ke bawah. Tetapi sebaliknya, kitalah yang harus mau dibawa ke atas. Kita harus setuju dengan Tuhan. Katakan dalam doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku belum melihatnya, namun aku percaya di saat firman-Mu berkata. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Jadi sekalipun mata kita belum melihatnya, kita percaya saat Tuhan berfirman tentangnya. Iman itu melihat apa yang Tuhan lihat, bahkan sebelum kita melihatnya di dalam kenyataan. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu sudah sembuh, sekalipun saya masih sakit, percayalah, Tuhan selalu benar dan sayalah yang salah. Makanya ketika Abraham tetap percaya pada apa yang Tuhan katakan, keturunanmu akan sebanyak pasir di tepi pantai dan juga bintang di langit, sekalipun kala itu umurnya sudah 100 tahun dan tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, alias mustahil secara manusia, tetapi Abraham tetap percaya, dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenarannya. Tuhan berkata, karena kamu setuju dengan aku, hai Abraham, maka engkau akan melihat kemuliaanku. Demikian juga halnya di saat berkata kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Menurut saya ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa. Sebab dari cerita-cerita sebelumnya, kita tahu kalau Yosua beserta dengan orang-orangnya ini kan baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi mereka ini semuanya adalah mantan budak-budak Firaun di Mesir. Bisa dikatakan kalau mereka ini tidaklah punya jam terbang yang cukup,
atau pelatihan khusus baik secara ketentaraan atau militer, ya kan? Lalu mengapa Tuhan kok tuntun mereka langsung kepada musuh yang kalibernya tinggi, yaitu orang-orang Yeriko yang temboknya raksasa dan di dalam kotanya itu penuh dengan pahlawan-pahlawan perang yang gagah perkasa? Disinilah terletak hikmat Tuhan. Seringkali problema itu terasa sangat menyengat jiwa di saat awal-awal kita memasuki sebuah persoalan itu. Momen awal saat memasuki problema itu seringkali merupakan momen yang paling sulit dan membuat hampir semua atau kebanyakan daripada kita menjadi panik, overthinking, dan gelisah nggak karuan. Sebagai contoh, waktu kita ke dokter membawa salah satu anggota keluarga kita, lalu dokter memberitahukan diagnosanya dan memvonis dengan penyakit tertentu yang membahayakan. Itu pasti rasanya sangat-sangat tidak enak, seperti peribahasa katakan bagaikan petir di siang bolong. Seluruh keluarga mendengar saat itu langsung serentak kehilangan damai sejahteranya. Atau contoh lainnya mungkin di saat mengalami sebuah kebangkrutan atau kerugian dalam bisnis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti beratnya minta ampun. Di bulan pertama atau di bulan awal-awal, segala sesuatu pasti akan terasa sangat sulit. Bukan karena persoalan itu menjadi lebih besar di depan, tapi memang seringkali di awal-awal kita itu diizinkan untuk digocoh dan dicobai. Dan setan-setan yang paling kuat itu biasanya suka sekali muncul di awal-awal ronde pertama saat kita masuk ke dalam persoalan. Makanya itu penting sekali untuk kita agar di dalam memasuki setiap persoalan itu ataupun pergumulan itu di dalam hidup kita, masuklah dengan iman yang kencang dari depan. Karena respon awal kita di saat ditimpa oleh persoalan akan menentukan kemenangan kita. Di saat persoalan menimpa, justru kita semakin butuh Tuhan. Dan jangan jadi malah sebaliknya, kita kecewa sama Tuhan. Bangsa Israel ketemu Yeriko dulu, lalu di ronde kedua nanti mereka akan ketemu Ai. Tapi di sini mereka mengalami yang namanya kemenangan yang luar biasa, karena Tuhan mengajarkan sesuatu bahwa ketaatan itulah yang memenangkan peperangan, bukan karena gagah perkasa, koneksi mereka, kepandaian, fasih lidah, dan bukan juga karena pengalaman seperti yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan kadang-kadang kita sendiri pun juga sering membanggakan diri kita. Karena poin berikutnya atau poin kedua, kemenangan kita itu datangnya dari Tuhan. Karena ketaatan kita kepadanya yang mau dengar-dengaran akan instruksi Tuhan. Selanjutnya di ayat 3 dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Kalaulah seandainya yang membaca atau mendengar ini adalah seorang tentara atau seorang ahli strategis perang, mungkin dia sudah berkata, apa-apaan ini? Masa disuruh untuk kelilingi kota? Nggak takut mati apa? Bisa saja kan, nanti pada waktu bangsa Israel mutar kelilingi kota itu, satu persatu mereka mati konyol karena dipanahi sama orang-orang Yeriko. Belum lagi kalau mutar-mutarnya itu dilakukan selama 6 hari lamanya. Sehari sekali, lalu besoknya sekali lagi, sampai 6 hari berturut-turut. Dan di ayat 4 lanjut dikatakan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Malah tambah aneh lagi, yang baris di depan itu bukanlah disuruh untuk membawa senjata, perisai, ataupun panah, tapi malah disuruh membawa 7 sangkakala tanduk domba. Tetapi pada hari yang ke-7 di ayat 4b dikatakan 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Coba kita hitung bersama ada berapa kali totalnya mereka disuruh untuk mutar-mutari tembok Yeriko itu. Tadi pertama di ayat 3 mereka disuruh berputar 1 hari sekali selama 6 hari. Dan di ayat 4b dikatakan pada hari ke-7 sebanyak 7 kali. Jadi 6 ditambah 7 berarti 13 kali mereka disuruh mutar-mutar oleh Tuhan.
Jadi sangat mungkin kalau hari itu para musuh mencemoohkan serta menertawakan mereka dari atas tembok yang tinggi-tinggi itu melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini dilatih mentalnya. Dan dari sini kita bisa belajar sesuatu, kalau yang namanya taat itu haruslah dengan komitmen yang tinggi. Sekalipun kita mungkin saja bisa disebut aneh lah, fanatik lah, atau macam-macam. Belum lagi kita membayangkan gimana Yosua yang pada saat itu pasti sulit sekali untuk meyakinkan bangsa Israel tentang metode atau strategi perangnya yang terlihat lucu dan tidak biasa bagi kebanyakan orang pada umumnya. Mungkin saja kalau kita yang jadi Yosua kala itu, sebelum kita sempat ngomong kepada bangsa Israel, saya rasa kita semua udah keburu melarikan diri duluan karena takut dan juga ragu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yosua. Dia tetap tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan sama pemikirannya sendiri. Dan untuk itulah Tuhan melatih dia. Taat sama Tuhan itu harus totalitas, saudara. Taat dalam perkara-perkara yang biasa dan harus taat juga di dalam perkara-perkara yang luar biasa bagi kita. Kalau kita baca sekali lagi di ayat 3 dan 4 tadi, bangsa Israel ini kan disuruh Tuhan keliling atau muter-muter. Disinilah yang saya maksud tadi dengan perkara-perkara yang tidak biasa atau di luar kebiasaan. Karena saat itu mereka bukan hanya disuruh Tuhan sekedar baris berbaris dan mutar-mutar saja, tetapi sungguhan kalau kala itu mereka sedang berada di dalam situasi yang rawan alias berbahaya, karena kapan saja mereka bisa kena panah oleh bangsa Yeriko. Tetapi mereka harus belajar percaya sama Tuhan dan taat sejauh itu. Sementara itu kalau kita bicara ketaatan dalam perkara-perkara yang biasa atau konvensional, bisa kita temukan saat mereka berputar-putar mengelilingi tembok itu, mereka juga disuruh untuk meniup sangkakala. Ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel, karena memang dari sononya, sejak waktu mereka berada di dalam padang gurun pun, mereka sudah ada yang namanya meniup sangkakala. Poin ketiga, taat itu harus totalitas, tidak hanya dalam perkara yang kecil atau sederhana saja, namun juga dalam perkara-perkara yang luar biasa ataupun sensasional, kita pun harus tetap taat. Selama perkara itu alkitabiah dan tidak melanggar firman, apalagi kalau ada dorongan firman di dalamnya, mari kita belajar untuk taat sebab ada kuasa di balik ketaatan. Tidak ada yang namanya taat itu musiman. Musim taat itu hanya satu, yaitu terus-menerus alias sepanjang waktu. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat kelima dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Melalui ayat yang kelima ini, Tuhan hendak memberikan hikmat. Kalau Tuhan itu tidak mau mengerjakan semua mujizatnya itu sendirian, tetapi yang Tuhan mau adalah agar bangsa Israel itu ikut berperan. Tuhan berkata, tembok itu akan runtuh dengan sendirinya dengan kamu yang meniup sangkakalanya. Lalu setelah itu, kamu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, disinilah mereka atau bangsa Israel itu perlu untuk berusaha. Sebab yang namanya memanjat batu-batu yang gede-gede itu tidaklah mudah, saudara. Sekalipun Tuhan bisa melakukan itu semuanya tanpa sama sekali melibatkan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak mau karena Dia adalah Bapa kita. Dan Dia mau agar kita terlibat di dalamnya. Tuhan itu rindu untuk selalu berpartner dengan kita. Tuhan gak mau kerjakan semuanya sendiri. Dan poin keempat, ketaatan itu dimulai dengan mendengar firman, lalu dilanjut dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan mau kita mewarisi apa yang Dia miliki. Makanya Tuhan berkata, kamu harus memanjatnya setelah tembok itu runtuh. Aku yang meruntuhkan, kata Tuhan, bukan kamu, tetapi kamu masing-masing harus memanjatnya langsung ke depan. Ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba
di depan tabut Tuhan. Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tempat hadirat Tuhan di perjanjian lama. Tuhan mau agar bangsa Israel itu konsentrasikan pikiran dan hati mereka kepada Tuhan, bukan kepada tantangan di depan. Tuhan tidak mau kita itu hanya fokus pada berkat ataupun persoalan, tetapi Tuhan mau agar kita selalu fokus kepada hadirat Allah. Poin kelima, ketaatan itu fokusnya ada pada hadirat Allah. Dalam segala sesuatu, pokoknya yang penting Immanuel, Tuhan beserta kita. Mau dibawa naik ke gunung boleh, mau dibawa turun ke lembah pun juga nggak apa-apa. Mau kemanapun asal Yesus beserta, aku tidak akan takut dan tidak akan kekurangan apa-apa. 5 poin dari sharing hari ini yang berjudul ketaatan yang membawa kemenangan. Poin yang pertama, ada pintu tertentu yang tertutup yang hanya bisa dibuka oleh ketaatan kita. Poin berikutnya atau poin kedua, kemenangan itu datangnya dari Tuhan karena ketaatan kita kepadanya yang mau dengar-dengaran akan instruksinya. Poin ketiga, taat itu harus totalitas. Tidak hanya dalam perkara yang kecil atau sederhana saja, namun juga dalam perkara-perkara yang luar biasa ataupun sensasional pun kita harus tetap taat. Poin selanjutnya atau poin keempat, ketaatan itu dimulai dengan mendengar firman, lalu dilanjut dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan poin terakhir atau poin kelima adalah ketaatan itu fokusnya ada pada hadirat Allah. Tembok Yeriko sudah diruntuhkan. Demikian pula dengan tembok pergumulan kita. Sekuat apapun tembok itu, cepat lambat pasti Tuhan runtuhkan. Saat kita mau taat dan bergantung penuh kepadanya. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, puji Tuhan. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sungguh menguatkan dan juga meneguhkan iman setiap kami untuk terus berharap kepada Tuhan dalam segala apapun pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Tuhan untuk selalu taat kepadamu, dan berikanlah juga kepada kami hati yang peka untuk mendengar suaramu, agar semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami. Kami juga terus menopang dalam doa saudara, keluarga, sobat DC Ministry di mana mereka berada. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami, mujizat dan pertolongan Tuhan yang nyata bagi semua orang yang berharap dan menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.